Kamu tunggu di dalam. Paman ada urusan sebentar. Cepat. Kamu memang bandel, Naga Runting. Sudah peot, masih sedang petakilan. Seperti perawan saja. Kamu yang petentengan, Pong, ha? Kamu yang selalu ngejar-ngejar saya. Memangnya saya suka? Waktu kau masih muda saja, saya sudah jijik. Apalagi sekarang. Hah? Kamu tidak pernah berubah, Naga Runting. Pemarah, tukang caci maki. Itu sebabnya kamu tidak laku kawin. Siapa bilang saya tidak laku kawin, ha? Banyak puluhan perjaka yang tergila-gila padaku. Hah? Sampai sekarang kamu buktinya belum kawin. Karena aku mempertahankan kepulananku, Pong. Benar sih kamu? Kenapa Dewata menciptakan lelaki itu pada... Nah, supaya keadaan tidak terlalu ngejomplang. Karena hampir semua wanita itu. Kurang ajar kamu, ha? Sebenarnya kamu cemburu, kan? Karena aku mendekati pondok Cah Bagus itu, ya kan? Weh, bohong aja di sendang. Sendang itu diciptakan Dewata supaya orang bisa ngaca, supaya manusia bisa tahu diri. Lawong wajahmu penuh wiron gitu kok, suka ngintip anak muda. Kamu memang harus dihajar, Pong. Iya. Hah? Iya. Kakang Tamparawang. Kakang, apa kataku? Kamu pasti kalah, Kakang. Kakang, jangan tinggalkan aku, Kakang. Aku tahu kamu sebenarnya mencintaiku, tapi kamu terlalu sombong untuk mengatakannya, Kakang. Kurang ajar. Tunggu! Penghinaan ini tidak bisa kuampuni, Rawang. Tidak apa-apa. Yang penting aku sudah tahu bahwa kau juga mencintaiku. Aku tidak pernah mengatakannya, Rawang. Tapi kan kamu sudah memeluk aku dengan mesra. Aku senang. Kurang ajar kamu. Apa yang kita harapkan selama ini mulai mendekati kenyataan. Prabu Jayakatwang mengundang saya menghadap. Untuk membicarakan masalah tanah perdikan yang akan diberikan pada saya. Akhirnya Sang Prabu menyadari bahwa bagaimanapun Gusti tetaplah sepotong duri di dalam daging negeri gelang-gelang ini. Siasat Kakang Banyak Wide benar-benar hebat. Sang Prabu ditempatkan di dalam dua pilihan yang sama-sama tidak mengenakan. Ya, mula-mula saya ragu dengan rencana ini.
Tapi setelah saya pikir dalam-dalam, pendapat Paman Arya Wiraraja itu memang luar biasa. Saya gembira sekali, Gusti. Terus terang, selama ini dada saya merasa mau meledak kalau melihat kepongahan bala tentara Kediri. Tanah Tarik, apa alasanmu? Tanah itu masih alas Purwa. Kami hanya menginginkan ketenangan, Gusti Prabu. Di samping itu kami masih tetap mengabdi. Dengan membuat pesanggrahan kalau sewaktu-waktu Gusti Prabu ingin berburu, kami akan menjaga hutan Grogolan untuk perburuan Paduka. Tapi itu terlalu jauh di timur. Bisa setengah hari perjalanan berkuda, Wijaya. Apa tidak ada tempat lain? Kami hanya ingin menyepi, Gusti Prabu. Itu kenapa kami pilih Tanah Tarik. Jauh dari Singasari, juga jauh dari kota Raja Kediri. Hanya ketenangan yang bisa membuat manusia berpikiran jernih. Ya, kamu benar. Saya berikan tanah itu sebagai hadiah atas pengabdian dan tanda setiamu kepadaku. Terima kasih, Gusti Prabu. Jemur kain saja kok lama. Cepat bantu aku di dapur. Baik, Nyi. Saya naruh keranjang dulu. Nyi Sepang. Ayo, tunggu apa lagi? Ini bawangnya dirajang halus. Kakang Wangsa paling senang makan sayur bening bayam. Dan ayam bakar. Maaf, Nyi Sepang. Ada apa? Saya paling tidak suka bekerja sambil ngobrol. Maksud saya meminta izin untuk meneruskan perjalanan. Karena saya ingin mencari suami saya. Ya terserah kamu. Aku tidak pernah mau menahan. Kamu di sini kan bukan kemauanku. Aku kan cuma sekedar menolong kamu, ya toh? Memang benar, Nyai. Itu sebabnya saya ingin segera pergi. Karena saya tidak ingin memberatkan orang lain, apalagi menyusahkan. Kalau Ki Wangsa bisa mendapatkan sutra yang saya pesan tadi, saya berani bayar mahal. Saya akan usahakan, Den. Soalnya, sejak peristiwa penghinaan Prabu Kertanegara kepada utusan Tartar, saudagar Cina semakin jarang tandang kemari. Tapi tetap akan saya usahakan. Tidak ada yang sulit untuk Wangsa Halemu. Belum selesai, Pit. Loh, sudah mau pulang, Gusti? Semua sudah beres. Breket Tapang sudah membayar hutangnya. Semua batu giok dan kain sutra sudah laku. Mau apa lagi? Kalau begitu, langsung jalan. Mampir dulu di gubuk. Makan dulu, baru pulang. Beres kan, Gusti? Pinter.
selama hidup, belum pernah aku mendapatkan kemujuran seperti akhir-akhir ini. Semua barang daganganku selalu laku, dan aku mendapat untung besar. Syukurlah Gusti. Kalau banyak untung, kan Gusti akan jadi orang paling kaya di desa kita. Nah, kedibalnya, macam saya, kan bisa kecipratan. Kamu tahu tadi, Raden Widusurya memesan kain sutra dari Cina dengan gambar bunga persik dan burung merak. Harganya mahal sekali, karena sekarang tidak ada lagi saudagar Cina yang dagang kemari. Lalu dari mana Gusti bisa mendapatkannya? Yang punya kain sutra itu dulu adalah keluarga Prabu Kertanegara. Itu pun hadiah dari saudagar Cina. Saya tahu, seorang penewu tentara gelang-gelang telah menyimpannya setelah berhasil menghancurkan Singasari. Apa dia mau menjualnya? Siapa yang tidak butuh kepeng sampit? Saya sangat tahu. Tentara itu tugasnya cuma mengabdi, sementara dia punya anak istri yang perlu sesuatu untuk dibeli. Gusti betul-betul pedagang tulen. Jadi pedagang itu, mata dan telinga harus dibuka lebar-lebar, tapi hati ditutup rapat-rapat. Kita tidak boleh iba atau kasihan. Kita harus tega dan tegas. Pokoknya sampit, apapun yang kita lakukan, harus mendapat untung. Wong dianya sendiri yang mau pergi, Kakang malah menghalang-halangi. Sebenarnya ada apa sih sama dia? Jangan-jangan Kakang memang ada apa-apanya, begitu? Sabar, Nyi, sabar. Ini tidak ada sangkut pautnya dengan hubungan lelaki perempuan. Coba Nyai ingat-ingat. Sejak Nini Roro Lamuring ngenger di sini, daganganku semakin maju. Dan orang-orang yang punya utang, yang dulu-dulu sulit ditagih, sekarang jadi gampang. Semuanya membayar. Kamu tahu, Nyi, apa artinya? Roro Lamuri itu benar-benar membawa keberuntungan. Dia harus tetap di sini. Kalau Nyai ingin kita menjadi orang kaya raya. Kita bisa mengalahkan cara lalian yang sombong itu, Kak? Tentu, Nyi, tentu. Bahkan mungkin kita bisa menjadi orang terkaya di Singasari ini. Siapa? Saya Nyi Sepang, Roro Lamuri. Tadi pagi dia minta izin untuk meneruskan perjalanannya. Waduh, Nyi, tolong halangi dia, Nyi. Halangi dia, Nyi. Iya. Ya. Nyai, Masuk, Nini. iya. Ayo. Silakan duduk. Ada apa, Nini? Kelihatannya ada yang penting. Mau pamit, Ki, karena besok pagi saya akan pergi. Saya harus menemukan suami saya. Wah, baru saja kami membicarakan Nini. Masa depan Nini? Saya tidak ingin menyusahkan orang lain, karena Tidak. Istriku, meskipun orang yang agak keras, tapi sebenarnya menaruh sayang kepada Nini. Bahkan dia mengusulkan kepada saya untuk memelihara dan mengangkat Nini sebagai anak. Malum, kami belum punya anak.
Benar, Nini. Saya merasa kasihan padamu. Sebagai sesama wanita, saya ikut perih melihat nasibmu yang terlunta-lunta karena ditinggal suami. Ya, paling tidak sampai anakmu itu lahir. Kalau Nini bersedia, selamanya juga tidak apa-apa. Kalau sepekan lagi rombongan dari Sumenep tidak datang, mungkin kita akan kekurangan makanan, Gusti. Tapi Kakang Banyak Wide menjanjikan untuk secepatnya mengirimkan tenaga dan makanan. Usahakan cari makanan di desa sekitar sini atau dalam hutan. Paling tidak, separuh dari tenaga sukarela itu dikerahkan untuk berburu kerbau atau menjangan. Desa yang terdekat, paling cepat setengah hari perjalanan, Gusti. Kebanyakan orang-orang Madura mendirikan pedesaan mereka di pinggir pantai. Sementara di dalam hutan jarang terdapat pohon buah, kecuali maja. Tapi tidak bisa dimakan, Gusti. Kenapa? Rasanya pahit, Gusti. Kemarin hampir saja seorang pekerja meninggal karena makan buah itu. Lehernya tercekik rasa pahit. Suatu saat, kalau pedukuhan ini terwujud, akan kuberi nama Majapahit. Majapahit. Majapahit! Majapahit! Kelihatannya mereka terburu-buru sekali. Yang di depan itu kan Pangeran Andara aja. Iya, menantu Mursal, Gusti Prabu Kertanegara, pengkhianat. Gus, jangan keras-keras. Biasa, mereka sering rame-rame begitu. Nanti pulangnya, mereka memboyong sisa-sisa kekayaan sang Prabu. Dasar maling. Gus, hati-hati. Di sini banyak pegentayangan. Kalian sudah dengar kabarnya Gusti Raden Wijaya sudah menyerah, minta ampun kepada Raja Gelang-Gelang. Ketinggalan berita kamu. Wong sekarang Gusti Raden Wijaya sudah dianugerahi oleh Prabu Jaya Katuang tanah perdikan di Desa Tari. Sebenarnya, kalau Ayahanda Prabu mau sedikit saja mendengar pendapatku,
pekerjaan kita tidak akan sepelik ini. Sekarang kita harus mengawasi hutan tarik. Mau tidak mau. Kalau tidak, kemungkinan besar Wijaya akan membangun kekuatan di sana. Apa ada tugas khusus untuk saya, Raden? Buat apa kami kemari kalau tidak ada tugas khusus buat Paman? Banyak yang harus dikerjakan. Sebab daerah jajahan ini mutlak di bawah pengawasan Paman. Jadi Paman harus melakukan pengawasan khusus untuk daerah hutan tarik dan sekitarnya. Saya melihat orang-orang Singasari sudah tidak punya keinginan untuk berperang lagi. Apa masih perlu kita melakukan pengawasan khusus? Apa tidak cukup dengan perundaan yang sering? Rakyat Singosari barangkali iya. Tapi Paman harus ingat, di sana ada Sanggrama Wijaya, ada Lembu Sora, Ranggalawe. Mereka adalah pemimpin Singosari yang tidak sampai dikalahkan oleh pasukan gelang-gelang. Walaupun pada akhirnya menyerah. Memang, saat ini boleh dikatakan kekuatan Singosari sudah lumpuh sama sekali. Karena bekas-bekas tentaranya sudah dijangkiti rasa bosan bertempur. Tapi yang harus kita pikirkan adalah bahwa kebosanan itu bisa berubah menjadi gairah yang menggebu untuk bertempur. Jadi tidak ada salahnya usulan Pangeran Ardaraja dilakukan. Kalau ini memang sudah merupakan keputusan dari pusat, saya akan melakukannya dengan sebaik-baiknya. Mungkin saya akan mendirikan benteng sekaligus asrama dekat Tarik. Saya kira tidak perlu membuat benteng. Cukup pengawasan. Juga bisa perondaan dengan pasukan yang besar. Hanya untuk membuat siapapun yang berniat macam-macam bisa ketakutan. Untuk kemudian mengurungkan niat mereka. Sementara orang-orang saya akan tetap menyebar telik sandi sampai ke pelosok-pelosok tanah Jawa. Baik, Kipati. Saat ini Empu Tong Bajil dan kawan-kawannya masih sering berkunjung ke rumah. Setiap mereka melakukan tugas di sekitar Singasari. Sampit, tolong jangan beritahu Nyi Sepang dan Tuan Wangsa Halemu. Saya terpaksa harus pergi. Masih banyak yang harus saya kerjakan. Mencari suami saya dan menyelesaikan persoalan keluarga. Tapi Tuan Wangsa sangat sayang pada Nini. Yang saya dengar, beliau akan mengangkat Nini sebagai anak. Karena beliau yakin bahwa Nini membawa rezeki. Perdagangan Tuan Wangsa menjadi maju dan lancar sejak Nini tinggal di sini. Tidak. Tolong katakan kepada mereka bahwa saya sangat hormat kepada kebaikan mereka berdua. Tapi saya juga mempunyai masalah sendiri. Saya mengerti Nini. Kalau begitu, silakan pergi. Tapi ingat, tentara Kediri agak kurang bersahabat dengan orang asing. Terima kasih banyak, Sampit. Sampaikan hormat saya kepada Ki Wangsa. Dan juga Nyi Sepang. Ya, ya. Nini, Nini. Nini, saya tidak bisa melapor apa adanya pada Tuan Wangsa. Karena saya takut dimarahi. Bisa-bisa saya diusir dari rumah ini. Lalu bagaimana? Bagaimana kalau saya pura-pura tidak tahu menahu tentang kepergian ini? Begitu juga boleh. Iya. Terima kasih. Iya, iya. Semoga kamu selamat dan ketemu dengan suamimu. Apa nama dukuh ini? Bukankah ini daerah Alastari? Benar, Gusti. Nama dukuhnya Majapahit. Mana rumah kepala desanya?
Itu Gusti. Gusti, inikah dukuh yang Gusti dirikan? Iya. Yang penting, bagaimana kami menikmati anugerah dari Sang Hyang Widi. Sambil menunggu Prabu Jaya Katwang atau kerabat kerajaan lain yang mau berburu di hutan tarik, kami akan melayani. Di hutan sini, banyak sekali menjangan dan kerbau liar. Maaf Gusti, dari mana Gusti dan semua pengikut Gusti mendapatkan makanan? Kami berniat membuka hutan sebagai persawahan. Sementara ini kami hanya mempunyai ladang untuk menanam jagung dan padi gogo. Raden banyak sekali membawa tentara. Apa Raden mengira kami mempersiapkan pemberontakan? Oh bukan, ini hanya kewajiban kami untuk melakukan tugas keliling. Melihat keadaan rakyat dari dekat. Karena semenjak gelang-gelang menguasai Singasari, belum pernah mengadakan penjelajahan tanah kekuasaan. Kalau soal itu, memakan waktu berbulan-bulan. Kenapa Raden tidak mengusulkan kepada Sang Prabu untuk memanggil Raja Bawahan? Saya kira Raja-Raja Bawahan seperti Jenggala, Blambangan, Pasuruan, Sanggariti, bahkan Madura, dengan senang hati mau melaporkan keadaan daerahnya. Dan itu hanya membutuhkan beberapa orang caraka. Saya kira Adhikara seperti Raden Ardaraja mengetahui hal itu. Iya, itu pun pasti akan dilakukan. Saya yakin Gusti Prabu cukup mengerti. Kalau begitu, Raden memang mendapat tugas khusus untuk mengawasi kami. Oh tidak, tidak secara khusus. Ini adalah perundaan biasa.